Ustadz, apakah tulang hewan akikoh itu tidak boleh dipotong-potong karena tafaul agar tulang anak menjadi kuat dan sehat? Ya, memang ada di antara kalau untuk yang diterangkan oleh para fuqaha di dalam kitab fikih itu di antara anjurannya adalah dengan tidak memotong-motong daripada tulang kecuali melepaskan daripada persendian. Jadi potongannya itu potongan melalui sendi sehingga tidak ada memecah tulang di tengah. Itu menjadi anjuran kalau menurut daripada para fuqaha untuk apa? Ya tafaulan. Tafaulan supaya kehidupan anak ini nanti pertumbuhannya itu mengalami dijaga oleh Allah dan diberikan keselamatan hingga nggak sampai mengalami yang namanya patah tulang semasa hidupnya nanti. Itu tafaulnya seperti itu. Ya, dalam optimisme untuk harapan supaya anak ini Allah berikan keselamatan sehingga sepanjang hidupnya nggak sampai mengalami yang namanya patah tulang. Ya, makanya dianjurkan tidak dipatahkan untuk tulangnya di tengah, melainkan dilepaskan dari persendian. Ya, ini kalau model cuman yang seperti ini, kalau untuk saat ini ya susah. Ya. Orang buat acara akikah, masalahnya buat acara ngundang banyak orang lah. Kalau pakai potongan seperti ini nggak cukup dagingnya. Motong berapa kambing itu? Besar-besar. Ya. Ya itu proses. Kecuali kalau cuman tulangnya aja dikosongi buat jadi setelah sudah dihabiskan semua dagingnya untuk sate ya bisa jadi ya. Jadi nggak menyisakan, hanya tulangnya aja baru mungkin bisa memungkinkan ya. Itu menurut fuqaha. Tapi kalau di kalangan daripada orang-orang sufi ahli tasawuf, ahlul batin, justru malah sebaliknya. Malah anjurannya adalah untuk dipecah-pecah. Ya ini yang sesuai ini nantinya. Ya, yang buat perkataan ini kan bisa banyak ini. Tapi tafaulnya bukan masalah nanti kan apakah supaya bisa selamat, tidak pernah mengalami patah tulang, bukan demikian. Justru supaya hatinya selalu mungkasir ilallah ta'ala, hatinya selalu merasa terpecah kepada Allah. Ini terpecah itu dalam artian tidak ada yang dia harapkan kecuali Allah, hanya untuk kembali kepada Allah, hanya untuk dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan. Kenapa? Orang yang paling terdekat dia di saat kepada Allah itu adalah di saat hatinya dia mungkasir kepada Allah. Karena dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah dalam satu firman-Nya di hadis qudsi itu ya ana inda munkasiratil qulubu indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku itu kata Allah bersama dengan hambaku yang hatinya tengah terpecah untukku. Istilahnya ada untuk misalkan kekecewaan kepada makhluk tapi sehingga enggak ada lagi yang diharapkan kecuali kepada Allah. Lah, itu Allah ada di situ. Allah ada di situ, akan ada untuk dia di situ. Dia dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah di situ saat itu. Saat orang kalau sudah kadang-kadang enggak lagi ada yang dia harapkan dari manusia. Tidak ada jalan lagi kecuali jalan kepada Allah lah, sehingga dia penuh dalam harapannya itu menumpukan harapannya hanya kepada Allah. Ini namanya orang mengkasirul qulub. Kalau sudah demikian ini Allah akan ada dia untuk dia dalam memberikan pertolongan ya kepada dia di saat itu. Dia menjadi orang yang dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Kenapa? Sudah terlepas dari alaqah ikatan dengan makhluk sama sekali. Karena enggak ada di dalam hatinya terbesit berharap kepada makhluk sedikit pun. Disitulah sehingga penuh hatinya hanya berharap kepada Allah. Itu yang diharapkan sebenarnya justru oleh orang-orang tasawuf ya, oleh orang-orang sufi.